生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Tepat ketika Long Haon ingin mengatakan sesuatu, Raja Easton menyela, "Nak, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk meningkatkan energi spiritual internal guru, karena Anda tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu terjadi pada Master." Hah? Ye Xiaolei memandang Raja Easton dengan ragu. Raja Easton berkata dengan bangga, "Guru telah mewarisi tahta surgawi keabadian dan penciptaan, jadi dia untuk sementara menjadi penguasa keabadian kita." Tahta surgawi keabadian dan penciptaan adalah alat supra-surgawi yang digunakan oleh Dewa Pencipta untuk menciptakan alam. Semua eksistensi yang pernah menjadi Lords of Eternity telah menerima jejak dari Dewa Pencipta. Terlepas dari prinsip-prinsip pesawat, mereka tidak harus mengikuti salah satu dari mereka dan ketika mereka menjadi dewa, mereka akan menerima ketuhanan khusus dari jejak Dewa Pencipta. Sebagai eksistensi yang mengawasi dunia untuk Dewa Pencipta, hidup mereka akan sangat panjang, tetapi tidak terbatas. Ye Xiaolei memandang Raja Easton dengan agak kaget, "Apakah kamu mengatakan bahwa dia bisa seperti Kaisar Dewa Iblis dan tidak terikat oleh prinsip-prinsip kerajaan?" Raja Easton berkata, "Tentu saja. Keberadaan guru dipilih oleh Dewa Pencipta. Bagaimana dia bisa sesederhana yang Anda bayangkan? Mampu bergabung dengan Master akan menjadi keputusan paling cerdas Anda." Ye Xiaolei mengangguk dan dia melihat Long Haon dengan perasaan yang agak campur aduk, "Karena itu masalahnya, mari kita mulai sekarang." Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak lagi penting bagi Long Haon sebagai kompor spiritual yang cerdas. "Tunggu, Xiaolei." Long Haon mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Xiaolei. "Apakah kamu tidak menginginkanku?" Ye Xiaolei tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi dia segera salah mengartikan Long Haon. Long Haon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Hanya saja saya ingin memberitahu Anda sesuatu sebelum Anda menjadi kompor spiritual saya yang cerdas. Baru-baru ini, saya menemukan tubuh yang cocok untuk Yating, jadi dia bukan lagi kompor spiritual elemen ringan saya lagi, tetapi Ratu Peri Cahaya. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, saya akan menemukan tubuh yang cocok untuk Anda juga. Ketika itu terjadi, silakan pilih untuk menjadi seseorang. Jadilah manusia sejati. Mungkin kamu akan merasa lebih bahagia seperti itu." Ye Xiaolei tercengang. Dia menatap Long Haon kosong dan tidak membuat suara tunggal untuk beberapa waktu. Long Haon menggosok kepalanya dengan lembut. Dia berjongkok dan menatap wajahnya dengan muka, "Kami berteman. Kami tidak hanya terikat oleh sebuah perjanjian. Saya harap Anda dapat menemukan kebahagiaan di masa depan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana membuat Anda bahagia, saya akan memperlakukan Anda seperti manusia sebanyak yang saya bisa." "Baiklah," Ye Xiaolei mengeluarkan kata-kata persetujuan yang lembut. Dia tiba-tiba mentangkan tangannya, memeluk leher Long Haon dan menangis. Dengan lembut membelai rambut panjangnya, Long Haon menggunakan elemen cahaya lembut untuk menghibur kesedihannya. Juga pada saat inilah dia terkejut menemukan bahwa tangannya jatuh melalui tubuhnya. Tubuh Ye Xiaolei tiba-tiba berubah menjadi lampu hijau. Bintik-bintik cahaya hijau melayang dan bergerak ke atas tangannya, menyelimuti dia sepenuhnya segera. Sejumlah besar bintik cahaya secara bertahap membentuk pusaran, dengan lembut berputar di sekitar Long Haon. Itu adalah aura lembut yang penuh dengan kehidupan. Di dunia Easton, semua vegetasi dalam jarak beberapa ratus kilometer mulai bersinar dengan lampu hijau. Raja Easton berkata dengan sangat terpesona, "Sungguh kekuatan alam yang murni. Ini fantastis." Cahaya hijau lembut mulai menyatu ke dalam tubuh Long Haon melalui dadanya. Itu kebetulan menyatu ke tempat Heart of Eternity-nya berada. Ye Xiaolei pasti bisa merasakan aura Hao Yue padanya. Koneksi Long Haon dan Hao Yue adalah yang paling dekat dengan kepala, dan kemudian jantung. Metode yang Ye Xiaolei pilih untuk digunakan benar-benar berbeda dengan apa yang dilakukan Hao Yue. Kekuatan dari Hao Yue yang berdiam di pelet spiritualnya adalah eksistensi independen,
sementara kekuatan alam Ye Xiaolei langsung menyatu dengan hati keabadian Long Haon. Itu tidak akan mandiri. Ketika dia mulai menyatu dengan dia, Long Haon merasakannya. Dia tahu bahwa Ye Xiaolei akan membuatnya lebih kuat dengan bergabung dengannya seperti ini. Namun, ini berarti dia benar-benar mengabaikan sarannya sebelumnya. Dengan menyatu dengannya seperti ini, Ye Xiaolei tidak akan pernah bisa berpisah dari tubuhnya kecuali dia mati. Jelas, dia tidak akan bisa menjadi manusia seperti yang terjadi pada Yating. Suara Ye Xiaolei terdengar di kepala Long Haon, "Long Haon, aku tidak ingin memanggilmu tuanku. Aku ingin memanggilmu kakak laki-lakiku. Saya tidak ingin menjadi manusia. Ada juga banyak penipuan dan tipu daya di antara kalian manusia, jadi menjadi manusia mungkin membawa lebih banyak masalah untukku. Bukan itu yang saya inginkan. Dari saat sebelumnya, saya sudah tahu kebahagiaan saya. Kebahagiaanku adalah berada di sisimu, sehingga kamu bisa melindungi dan menjagaku. Untuk itu sudah cukup. Kaisar Dewa Iblis telah mengatakan sebelumnya bahwa jika saya menjadi miliknya, dia akan membawa saya untuk melihat banyak dunia yang menarik. Saya percaya Anda bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak akan menyesal bertahan denganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah kompor spiritual cerdas Anda, serta adik perempuan Anda. Kamu harus menjagaku dengan baik. Hehe. Lampu hijau mulai meluas dari tubuh Long Haon, perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Peringkat kelima Long Haon dari energi spiritual langkah ke-9 mulai tumbuh sekali lagi. Itu tidak cepat, tetapi sangat stabil. Pada saat yang sama, Long Haon merasa panas terik muncul di tubuhnya. Tubuhnya saat ini sedang dipelihara oleh aura kehidupan yang padat. Ye Xiaolei tidak mendengarkan saran Raja Easton. Sebaliknya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki setelah menyatu dengan Long Haon untuk meningkatkan energi spiritual internal dan eksternalnya. Sejak saat itu, dia adalah bagian dari Long Haon, jadi tentu saja dia berharap Long Haon akan memiliki tubuh yang lebih kuat. Dengan vitalitasnya, tidak hanya energi spiritual eksternal Long Haon meningkat secara drastis, itu juga memperpanjang umurnya. Long Haon tidak menyadari hal ini. Ye Xiaolei tidak kuat, tetapi dia memiliki jiwa dewa dan sebagian kecil dari kekuatan dewa. Dikombinasikan dengan vitalitas murni dan murni, dia telah memperpanjang hidup Long Haon setidaknya 1000 tahun. Aura kehidupan mengalir dan meluas di tubuh Long Haon. Dia telah melepaskan dirinya sepenuhnya, merasakan kesejukan dari perpaduan kekuatan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu adalah pemahaman yang terkait dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. 3 pembangkit tenaga listrik dari domain keabadian telah memberitahunya bahwa nama duri surgawi, tahta keabadian dan penciptaan surgawi, memiliki asal-usul kuno. Itu secara pribadi dinamai oleh Dewa Pencipta. Apa itu keabadian? Apa itu penciptaan? Apa yang sedang diciptakan? Ukiran di tahta surgawi keabadian dan penciptaan tampaknya memberikan jawaban. Bumi, alam, kehidupan, bintang-bintang, matahari dan bulan sedang diciptakan. Dan mengapa semua ini diciptakan? Agar hidup terus berlanjut. Menciptakan kehidupan adalah tujuan utama dari keabadian. Semua ciptaan lainnya hanya untuk menciptakan kehidupan. Mungkin orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang keabadian dan penciptaan, tetapi pada saat itu, Long Haon telah mengembangkan pemahamannya sendiri. Heart of Eternity mulai melambat saat vitalitas lembut mengalir dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika seseorang bisa melihat situasi Long Haon saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena hati telah tumbuh di dada Long Haon. Heart of Eternity bukanlah hati yang sebenarnya. Itu adalah jantung energi spiritual yang diciptakan oleh kombinasi konstitusi masa lalu Elos sebagai Scion of Light sebagai kultivasi cahayanya, yang selanjutnya dimodifikasi menggunakan pemahamannya tentang tubuh manusia dan nekromansi yang telah dia kembangkan. Heart of Eternity ini memiliki semua kemampuan dari jantung manusia normal. Bahkan setiap pembuluh darah adalah sama. Itu juga memiliki energi yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 1000 tahun. Selama budidaya Long Haon tetap, Heart of Eternity tidak akan pernah berhenti berdetak, dan itu akan membuat Long Haon semakin kuat, memberinya kekuatan lebih dan lebih. Lagi pula, Elus bukanlah dewa pencipta.
Dia tidak bisa membuat hati yang persis sama dengan yang asli Long Haon dari ketiadaan. Pada saat itu, pemandangan keajaiban adalah ciptaan ini. Di bawah pengaruh vitalitas padat ini, darah di dada Long Haon telah menggunakan Heart of Eternity sebagai cetakan dan benar-benar membentuk hati. Long Haon sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengalami proses metamorfosis. Sebenarnya, Elus tidak pernah memberitahunya ketika dia menghidupkannya kembali bahwa dari aspek tertentu, dia secara teknis adalah undead. Mungkinkah manusia tanpa hati tetap disebut manusia? Namun, Long Haon tidak menyadari semua ini dan Elus juga tidak menjelaskannya. Ditambah dengan elemen cahaya murninya, tidak ada yang curiga juga. Harus disebutkan bahwa Heart of Eternity yang diciptakan oleh Elus hampir seperti karya dewa. Itu pasti mahakarya terbesar sepanjang sejarah di antara ahli nujum. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya, itu tetap membuatnya menjadi undead. Faktanya, ketika Elus memurnikan dirinya sendiri, dia masih merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Satu-satunya Scion of Light yang berhasil menjadi dewasa sepenuhnya memiliki kristalisasi dari pekerjaan hidupnya. Namun, itu berbeda sekarang. Dengan perpaduan Ye Xiaolei, aura kehidupan Long Haon meningkat secara drastis dan sebagai hasilnya, masalah kehilangan hati yang sejati terungkap. Kekuatan kehidupan yang Ye Xiaolei telah menyatu ke dalam tubuhnya secara alami memperlakukan ini sebagai luka dan segera mulai menyembuhkannya. Jika Heart of Eternity tidak ada, penyembuhan tidak akan berhasil, karena Long Haon akan mati selama proses penyembuhan. Tanpa jantung yang bisa berdetak, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa sempurna penyembuhannya. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.